Hai guys, and welcome back to AutoNet Mas dengan saya Satria Katana. Dan kalau kalian udah bosen nonton video-video dari China, ya udah kita ke Jepang. Dan di belakang saya sudah ada sebuah Mazda Spirit Racing 12R yang merupakan mobil pertama dari keluarga Mazda Spirit Racing. Jadi Mazda Spirit Racing itu adalah sub-brand dari Mazda. Kalau yang kemarin-kemarin itu cuma dipakai kayak buat merchandise atau buat aksesoris, sekarang mereka jadi sub-brand resmi untuk performa atau versi performa dari keluarga Mazda. Dan ini adalah pendekatan pertama mereka di mobil yang mass pro gitu ya. Nah, apa aja yang beda dibandingkan dengan Mazda Roadster atau Mazda MX-5 yang dijual di Indonesia? Kita akan bahas. Oke, jadi perbedaan yang utama adalah pertama mobil ini tuh limited. Cuma ada 200 unit aja dan baru akan dijual di penghujung tahun 2025. Jadi kali ini benar-benar cuma showcase aja. Cuma mau mempertunjukkan dan juga memperkenalkan sub-brand si Mazda Spirit Racing-nya. Dan dia dibalut dengan warna aero grey metallic yang mana untuk 12R ini hanya warna ini saja opsinya. Jadi nggak ada warna-warna yang lain. Tapi nanti akan kita bahas ada versi lain yang namanya Mazda Spirit Racing Roadster. Mobilnya ada di sebelah bawah situ dan masih ramai banget. Kita bahas yang ini dulu ya. Mungkin sekilas kalau kalian lihat di belakang situ ada logonya Mazda Spirit Racing dan di bawahnya ada logo beberapa vendor. Mulai dari Bilstein, ada Brembo, ada Recaro, ada Fujitsu, dan juga ada Race. Maksudnya adalah yang digunakan di mobil ini add-on-nya menggunakan produk-produk mereka. Dan mereka tuh nggak sembarangan ya untuk menambahkan add-on di mobil ini. Jadi sebenarnya Mazda Spirit Racing itu udah ikut yang namanya balapan, yaitu balapan Super TQ dengan kelasnya itu STQ kalau nggak salah. Jadi kelas STQ itu adalah kelas yang spesial di mana mereka yang bisa ikut hanyalah dari pabrikan, dari OEM gitu ya, dan menggunakan teknologi yang sustainability. Jadi versi MX-5-nya atau versi Roadster-nya yang ikut di Super TQ itu menggunakan biofuel, bensin gitu ya. Nah, yang versi dijual massal sini enggak ya, dia menggunakan mesin Skyactiv G aja, 2000 cc tapi tenaganya tembus 200 PS. Sedangkan yang kita dapat di Indonesia sama-sama 2000 tenaganya nggak sampai segitu ya. Nah, perubahan secara eksterior yang pertama adalah dia menggunakan aerokit. Jadi dari bagian depan, samping, belakang dia menggunakan aerokit yang baru. Terus ditambah dengan velg dari Race TE37 tapi yang udah disesuaikan. Dibikin biar sesuai tampilannya dengan si Roadster ini atau si 12R ini ya. Gak hanya itu, ada beberapa aksen merah-merah mulai di spionnya, di bagian depan dan bagian belakangnya. Plus dia juga ada emblem si Mazda Spirit Racing-nya. Dan juga dia di bagian velgnya juga ada emblem Mazda Spirit Racing-nya. Nah, untuk si mufflernya, headernya dan juga manifoldnya dia juga sudah menggunakan barangnya dari Fujitsu. Di bagian interior dia menggunakan full bucket seat dari Recaro dan juga dia di setirnya juga dia punya sentuhan yang berbeda ya dibandingkan dengan si Mazda Roadster biasa. Dan tentunya ada beberapa pendekatan lain seperti strip dan juga sebagainya yang ada di bagian bodinya yang akhirnya membuat tampilan dari si 12R ini makin kelihatan wah gitu ya, makin kelihatan kuat aura sportinya. Nah, detail lainnya di bagian belakang dia menggunakan ductile tambahan gitu ya dengan warna hitam seperti itu. Di bagian sampingnya ada stikernya Mazda Spirit Racing dan juga ada sentuhan merah di bagian seatbeltnya. Dan di konsol tengahnya juga dia menggunakan sedikit ornamen yang berbeda dibandingkan dengan Mazda Roadster biasa atau Mazda MX-5 yang biasa. Dan mobil kedua yang diperkenalkan oleh Mazda Spirit Racing adalah mobil ini. Ini adalah Mazda Spirit Racing Roadster. Jadi dibandingkan dengan 12R yang di bagian belakang, mobil ini tidak special edition, tidak limited edition. Jadi kayaknya bisa beli dalam jumlah yang tidak dibatasin. Dan mobil ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau tadi pakai suspensi Bilstein juga sama, pakai rem Brembo-nya juga sama, pakai velg TE37-nya juga sama, mufflernya juga sama, aerokitnya sama, semuanya sama, tapi perbedaan yang utama adalah di performance. Jadi mesin 2000 cc Skyactiv G yang digunakan di mobil ini itu ya sama seperti MX-5 yang ada di Indonesia. Dan yang lucu adalah warnanya juga beda. Di sini dia menggunakan warna polymetal ya. Dan infonya adalah warnanya nggak cuma polymetal, sedang dikonsider apakah warna lain bisa dihadirkan di mobil ini. Dan mobil ini juga sama akan dijual di akhir tahun 2025 ini. Oh ya, walaupun dia sama-sama menggunakan jok dari Recaro, tapi dia berbeda dengan yang 12R ya. Oke. Yang paling penting adalah setelah kita lihat si Mazda Spirit Racing Roadster dan juga Mazda Spirit Racing 12R ini, harganya berapa?
Untuk yang versi roadster itu sekitar 5 jutaan yen. Jadi kalau dikurskan ke rupiah sekarang ya 500 jutaan. Sedangkan yang 12R, yang limited ini yang cuma ada 200 unit ini, harganya antara 7 sampai 8 jutaan yen. Jadi 700 sampai 800 jutaan rupiah. Mungkin yang penasaran, Mazda Roadster start di Jepang itu harganya mulai berapa? Mulai 2,8 juta yen atau 300 jutaan. Jadi kalau yang standar 300 jutaan pakai mesin 1.500 loh ya. Yang si Mazda Speed Racing Roadster itu mesin lebih gede 2000 dengan sejumlah ubahan itu tadi. Walaupun dia nggak yang versi tune mesinnya jadi 500 jutaan. Yang ini udah full spec limited pula, dia jadi sekitar 700 jutaan. Menarik, jujur aja menarik. Dan ini merupakan salah satu pendekatan yang positif dari Mazda karena mereka sekarang mau lebih spesifik lagi untuk main di brand performance. Jadi nggak cuma elegan aja, nggak cuma yang fun dengan Jinba Itai-nya saja, tapi juga performance. Jadi udah dia kesannya elegan ditambah dengan fun handlingnya yang ala Jinba Itai itu ditambah dengan performance. Jadi ini merupakan sebuah pendekatan yang menarik dan kita berharap banget mungkin ada 1 atau 2 unit dari 12R ini yang bisa masuk ke Indonesia. 200 tuh ambil 1-2 unit atau mungkin bisa 5 unit masuk ke Indonesia, itu kan jadi sangat menarik. Menurut kalian kalau masuk Indonesia cocoknya harga berapa? Di Jepang 700 jutaan sampai 800 jutaan. Komen aja di bawah. Oke, kayaknya itu aja dari Auto NMAX kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komen juga di bawah, mampir-mampir ke sosmednya Auto NMAX, ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, dan juga ke websitenya Auto NMAX. Sampai ketemu di video-video Jepang yang lainnya. Bye.